kasih, Alta. Terima kasih, Atta. Oke, jadi hari ini, pagi ini kita berkumpul semua di Zoom meeting kelas 4A. Terima kasih 4A sudah mengizinkan untuk mampir. Iya, Sama, sama-sama. jangan lupa bayar. Ya, Tadi kirimin Indomie. Ada akhirannya. jadi hari ini kita berkumpul di sini. Kita akan berdiskusi, kita akan tanya jawab untuk kegiatan project based learning. Nah, ya, seperti yang saya sampaikan, project based learning ini adalah kegiatan pengganti dari kegiatan penilaian tengah semester. Jadi nanti anak-anak akan membuat sebuah project ya dari 7 mata pelajaran yang ujiankan di PTS kan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, agama Islam, dan matematika. Nah, sekarang Mister izin share screen ya. Oke, Mister. Oke. Mister. Yang lain diperhatikan dulu ya, Nak. Yang lain diperhatikan dulu. Yang ingin bertanya, ntar akan dibuka sesi tanya jawab ya, Mister ya. Nah, sekarang Mister akan share screen. Ready to service. Silakan disimak dulu. Transfer. Oke, sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah banget. Udah. Terima kasih. Nah, di sini ada Google Classroom Project Based Learning kelas 4. Nanti semua informasi tentang Project Based Learning, kegiatan project akan diinformasikan di Google Classroom ini. Nah, sekarang kalian boleh join terlebih dahulu. Ini ada kodenya. Saya akan share UZJH. share di link untuk kodenya. For his education. UZJHPRL. Oke, bisa Bentar. waktu sekitar 1 menit untuk join. Yang ada Tunggu. Iya, 1 menit masih lama. PCR dulu. Boleh dibuka dulu ke UZJHPRL. Yes. Yes. Untuk lebih mudahnya kalian bisa klik link yang ada di Zoom chat. Nanti akan langsung mengarahkan ke Google Classroom. UZJH, JH bukan CH. Nah, di sini kalian belajar mengingat juga nih. Memorize UZJHPRL. Ya. UZJHPRL. Oke, terima Aku udah kasih. join. Aja itu. Tinggal di Gabung. Oke, saya kasih waktu 1 Aku menit. udah join ya, Mister. Aku udah Oke. join. Aku udah join. Aku udah join. Thank Aku you. udah join ya. Apa? Mister. Oke. Kita lihat yuk, kotanya sudah ada berapa Oh, di bisa lihat. Sorry. Bisa langsung dilihat di situ, Rokok. Ya, di sini ada banyak yang sudah join. Terima kasih yang sudah join. Nanti semua informasinya akan ada di Google Classroom ini. Mister Bagus. Nah, Bubunnya Ata boleh nggak Mister ikut Zoom di sebelah Ata? boleh atau Boleh. kalau ada di situ. Boleh, Aku boleh pengen saya. nyatet, Mister. Oh iya, silakan. Terima kasih Mister Bagus. Sama-sama, Atta. Oke, di sini ada linknya ya. Untuk yang baru Nanti join. rekamannya juga ditaruh di situ, Mister. Rekaman Oke. pertemuan ini ya. Saya lagi rekam juga. Oke. Thank you, Mr. Aro. Ya. Nanti akan di-share juga recording untuk Zoom meeting hari ini ya. Oke, kalau sudah join, sekarang kita lihat apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang akan kita kerjakan. Buka dulu. Oke, bisa mau stop share dulu sebentar ya. Nah, sudah terlihat di layar masing-masing. Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah. Karena sinyalnya sedikit unstable nih. Oke,
kita akan mulai untuk penjelasan tentang project based learning. Nah, kita mulai dari sini ya. Insya Allah kita akan menampilkan hasil karya kalian itu di tanggal 31 Maret 2022 ya, atau di akhir bulan ini. Insya Allah. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Nah, sekarang kita lihat. Ustaz, Ya. Ini PowerPoint-nya nanti dimasukin nggak apa tuh di classroom tadi? Sebetulnya ini Mister ambil dari Google Classroom. Jadi Kamu belum join kan, Rai? Jadi sudah ada di Google Classroom ya. Dicek dulu, sayang, makanya ya. dicek nanti dulu. Mister lagi ngomong dulu sebentar. Jangan Jadi dipotong semua- dulu, Rai. semua informasi Dengerin dulu. semua informasi hari ini semuanya ada di Google Classroom. Mister akan bantu menjelaskan untuk bagian-bagian yang kalian kurang mengerti. Nah, apa yang akan kita buat? Nah, kita akan membuat diorama lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah yang sehat. Kalian bisa lihat di sini contoh dioramanya. Ya. Tolong diperhatikan dulu ya, nanti kalau untuk tanya jawab akan ada waktunya. Ya. Nah, kalian membuat diorama lingkungan rumah sehat. Lalu kalian bisa lihat juga referensi cara membuatnya ada di sini, di link YouTube yang sudah ditampilkan. Nanti bisa kalian lihat masing-masing. Alat dan bahannya, kalian bisa gunakan kertas, karton, atau kardus yang ada di rumah. Bisa pakai bahan bekas lainnya, misalkan ada botol, ada stick ice cream, atau kalian punya mainan di rumah ya, Lego mungkin. Ya, ada miniatur hewan, miniatur tempat sampah atau apapun itu kalian gunakan, ya miniatur mobil betul. Kalian boleh gunakan bahan-bahan itu. Jadi gunakan bahan yang memang memudahkan kalian. Lalu bisa menggunakan spidol juga untuk mendesain, misalkan kalian mau membuat gambar jalannya, mau mendesain pintunya, boleh menggunakan gitu ya. Dan sebelumnya juga kalian sudah pernah buat di pelajaran keterampilan ya, kalau tidak salah itu sudah Ya, Iya, membuat ke rumah, boleh. Nah, Mister boleh nggak kalau misalkan dari keterampilan itu kita desain kembali, kita tambah-tambahkan lagi untuk mempercantik lagi, boleh banget. Jadi kalian boleh gunakan yang keterampilan kemarin. Ya, ditambahkan lagi, misalkan ada tempat sampahnya, ada pohonnya, ada hewan peliharaannya, ya, bisa menggunakan aksesoris lain. Nah, dari diorama tersebut, penilaian yang dilakukan itu ada 7 mata pelajaran. Yang pertama, di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kalian akan mempresentasikan keunikan salah satu kebudayaan di Indonesia. Misalkan, dari ada yang berasal dari Ponorogo di Jawa. Nah, kebudayaan apa di sana? Ada kebudayaan reog. Nanti kalian bisa ceritakan secara singkat apa sih reog itu. Ya, boleh googling, boleh juga tanya mama papanya. Ada yang dari Padang nanti bisa ditanyakan, yang dari Bali ditanyakan. Lalu untuk pelajaran PPKN, kalian sebutkan apa saja sih hal-hal yang dilakukan untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Nah, lalu di agama Islam, kalian akan mempraktikkan, mencontohkan bacaan doa untuk masuk rumah dan juga keluar rumah. Sedangkan di mata pelajaran IPA, kalian menyebutkan karakteristik lingkungan sehat. Ada apa saja ciri-ciri lingkungan sehat itu. Nah, di pelajaran bahasa Inggris, kalian menceritakan peristiwa yang berkesan atau special days. Ya, contohnya misalkan perayaan ulang tahun. Ya, nanti kalian ceritakan. Pasti dari setiap masing-masing punya cerita yang berbeda. Nah, untuk di IPS, kalian menyebutkan asal suku bangsa dan bahasa daerahnya. Ini sudah dipelajari pasti di IPS ya. Sedangkan untuk matematika, kalian akan menyebutkan benda, ya, di diorama tersebut bendanya apa dan bentuk bangun datarnya.
Nah, kita sekarang ada di tahap ini ya, memberikan proyek, lalu kita akan mulai persiapannya. Kita kumpulkan barang-barangnya dulu di rumah, ada yang punya kardus, ada yang punya kertas, ada yang punya aksesoris untuk mobil-mobilan, atau ada miniatur hewan, boleh digunakan ya. Jadi gunakan barang-barang yang ada di rumah. Nah, kalau kalian punya kesulitan, Pakai mainan anjing. boleh. Kalau kalian ada kesulitan dalam pembuatan proyek ini, jangan khawatir, jangan takut. Kalian bisa konsultasi dengan guru bidang studi atau guru kelasnya. Yang 4A, 4B, 4C, 4D kalian bisa konsultasikan ketika pembelajaran. Jadi nanti ketika ketemu pelajaran bahasa Indonesia, bisa tanya, bisa konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Yang ada kendala di pelajaran IPS, ditanyakan ke guru IPS-nya. Itu ya. Oke, nanti informasi ini kalian bisa lihat di Google Classroom. Ya, semuanya ada di Google Classroom. Nah, di sini sudah ada PowerPoint-nya. Setelah membuat diorama, nanti kalian akan presentasi. Ya. Ketika presentasi, jangan khawatir, jangan takut. Aku nggak bisa, Mister, untuk membuat kata-katanya. Aku bingung. Aku nggak berani di depan kamera untuk berbicara. Nanti kalian akan membuat skripnya dulu. Skrip itu teks, ya. Teks yang akan kalian bacakan ketika berbicara di depan kamera. Kalau sudah ada, lupa ya kan, kalau lupa bisa baca skripnya ya kan. nah ini dia fungsinya skrip. Kalau kita langsung bicara depan kamera, kalau belum terbiasa, kalian akan Nanti bingung. lupa. Itu contohnya misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus dari kelas 4D. Hari ini aku akan, nah, kalau tidak ada skrip, kalian akan bingung mau ngapain hari ini. Tetapi kalau ada skrip, insya Allah kalian akan punya panduan, punya guideline, apa yang akan disampaikan. Nanti kalian akan tuliskan skripnya di sini. Ya. Ini formatnya sudah Mister cantumkan, sudah Mister simpan di Google Classroom. Kalian bisa download, nanti kalian bisa isikan. Boleh minta masukan dari gurunya, boleh minta masukan dari orang tua, dari kakak. Ya, kalau bingung juga boleh ditanyakan. Nah, di sini ada videonya, cara membuatnya. Oke, selain itu, Mister, kalau aku bingung, ukurannya bagaimana ya? Atau kira-kira kardusnya cukup atau enggak ya? Di sini juga ada referensi untuk, kelihatan nggak di Google Classroom yang di share screen? Kelihatan, Mister. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi di sini juga ada referensi beberapa rumah. Kalian bisa print out ya, ukurannya mungkin kertas A4 ya, kertas HVS. Lalu kalian tempel di kertas karton atau di kardus, lalu kalian gunting. Nah, ini adalah cara paling simpel, paling mudah. Sudah ada formatnya, sudah ada desainnya. Jika kalian print, kalian gunting, nanti kalian hias, kalian tambahkan aksesoris-aksesoris untuk membuat lingkungan rumah sehat. Oke, sampai sini dulu, bisa stop share. Nah, mungkin barangkali dari guru kelas 4A, B, C, ada yang mau menambahkan, ada yang mau memberikan informasi. Ada sedikit tambahan, Mister ya. Oke, sebentar, Mister. Ya. Oke. Baik, anak sekalian. Jadi sebetulnya kalian ini nggak usah khawatir ya dengan apa, karena dapat laporan Mister Arul ini ada yang sampai bingung, ada yang sampai stres, ada yang sampai nggak bisa tidur katanya gitu. Nah, kalian nggak usah khawatir ya, karena ini proyeknya memang sebetulnya mudah gitu. Jadi kalau kalian nggak mau bingung lagi, nggak mau capek lagi, itu kan yang tadi dibilang Mister Bagus, bahwasannya kalian ini kan di pelajaran keterampilan itu sedang membuat rumah. Nah, kalian pakai aja yang itu, yang yang dari keterampilan.
Gitu. Nanti sebenarnya kalian lebih suka itu daripada namanya apa lagi PTS. ya nanti kalian Lebih enak. Saya ya nggak usah harus kayak harus kayak baca terus ya baca Gavaro yang sama lagi kan harus dimemorasi. ya Itu Gavaro, Mr. Arul minta izin untuk menyelesaikan bicaranya dulu ya. Nanti Mr. Arul kasih kesempatan Gavaro untuk bicara ya. Jadi maaf ya. sekarang ya nggak apa-apa. Gavaro nanti dengarkan dulu Mr. Arul dulu, nanti baru boleh bertanya ya. Oke, jadi anak-anak tuh tinggal nambahin rumah yang ada di itu, boleh nambahin 1, boleh nambahin 2. Kayaknya sih maksimal di tempat yang Bu Vika kasih itu cuma 2 rumahnya kayak gitu. Terus misalkan kalian punya mau nambahin gitu gambar-gambar, kalian bisa cari di internet ya. Internet itu kalian cari gambar rumah gitu, gambar pohon, nanti kalian yang kalian print warna itu kalian gunting, terus nanti kalian tempel-tempel aja kayak gitu ya. Itu di kertas HVS ukuran 80 gram udah cukup kuat kok untuk ini ya, untuk print out-nya gitu ya. Jadi boleh ditambahin misalnya, kalau aku maunya dari rumah-rumahan Lego boleh nggak Mr. Harul? Boleh banget gitu. Oh Mr. Harul, aku punya adikku gitu, atau aku punya mainan rumah-rumahan, boleh nggak aku taruh situ? Boleh banget kayak gitu. Terus aku ada punya binatang nih, mainan binatang yang kecil, boleh nggak aku taruh sini? Boleh gitu. Terus yang tadi Mr. Bagus bilang, oh depannya aku pengen tambahin jalanan, boleh nggak Mr. Aru? Boleh banget gitu. Nah pokoknya hingga terbentuk yang namanya lingkungan rumah yang sehat, seperti itu ya anak-anak. Gitu. Ya Mr. Bagus gitu aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya Mr. Bagus ya. Boleh sekarang. Bagus. Ya, Makanya boleh nggak kalau seandainya diletakkan depan rumahnya itu ada sepeda, mobil atau mainan lainnya? Oke, baik Bu Mega. Tadi Bu Mega bertanya, boleh nggak di depan diorama rumahnya ditaruh sepeda, taruh mobil? Gambar-gambarnya itu. Iya, boleh Bu Mega kalau itu berupa miniatur atau gambar. Karena kalau sepeda beneran itu nanti nggak bisa ya. Jadi boleh. Kalau kalian punya Lego motor tak bisa distabilin. Lego, punya Hot Wheels ya. Iya. Ya, Iya, Hot Wheels boleh nggak Hot Wheels? Boleh, Boleh. boleh. Itu Jadi aja nanti kalau yang sampai membuat diorama lingkungan rumah yang sehat. Yang penting saya sama kayak rumahnya. Jadi yang Di penting sini ada pohon ya, Mister? betul ada pohon, ya, ada kendaraan. Kalian boleh gunakan aksesoris yang memang memudahkan. Boleh di print, boleh yang sudah ada ya dengan mainan-mainan tadi. Ada kata Bu Mega ada sepeda, ada mobil, ada hewan ya, binatang-binatang yang kecil boleh ditaruh di situ. Boleh kalau ada yang Kreasinya bebas berarti ya, Mister ya. kreasinya bebas. Nah, Ya. di sini kita akan lihat kreativitas dari masing-masing individu. Pastinya akan berbeda kreativitasnya. Dari misalkan dari Monica kelas 4C sama dari Alvino, meskipun sama-sama satu kelas, pasti persepsi tentang rumah yang sehat itu akan berbeda. Beda. Idenya juga pasti berbeda. Dan pilihan warnanya pun pasti akan berbeda. Di sini dibebaskan untuk berkreativitas. Mister Bagus. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atta mau nanya, Mister. Oke, Atta. Silakan, Atta. Nanti kalau udah selesai proyeknya, nanti dikirim ke sekolah apa GCR, Mister? Oke, untuk pengumpulannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut, tapi memang yang dikumpulkan adalah dalam bentuk foto dan video, tidak dikirimkan ke sekolah. Karena nanti pameran karyanya akan bersifat digital secara online. Berapa menit, Mister? Jadi tidak perlu dikirimkan ke sekolah secara digital. Ya, Nah, berapa, Mister? berapa menit untuk videonya? Ya, untuk video sebenarnya tidak dibatasi untuk berapa menitnya. Yang dibatasi adalah ukuran filenya ya, Mr. Arul ya, sebesar 50
50 50 megabyte. megabyte. Iya. Betul. Jadi kalau ada yang lebih dari 50 megabyte bisa di-convert dulu ya, supaya bisa ditampilkan nanti di secara digital. Nah, sekarang kita fokusnya memang untuk membuat dioramanya dulu. Ya. Jadi kita akan fokuskan untuk membuat dioramanya dulu, baru nanti kita akan membuat skripnya untuk dipresentasikan, untuk direkam di depan kamera. Oke, sekarang Atta, pertanyaannya sudah cukup jelas tadi jawabannya? Udah Mister. Terima kasih Mister Bagus. Sama Atta. Oke, ada Batara, kelas 4B. Halo Batara. Halo. Halo, Batara mau tanya apa? Ada minimum berapa rumah yang harus dibuat di dalam dioramanya? Oke, pertanyaannya bagus sekali dari Batara. Ada minimum berapa rumah yang ada di diorama? Di satu diorama itu, ya kalau misalkan kalian menggunakan hasil dari keterampilan kemarin, kan sudah ada satu rumah. Kalau kalian mau menambahkan satu rumah lagi, itu tidak masalah. Kalau Mister, aku cuma bisa bikin satu rumah aja. Tuh. Sebenarnya tidak masalah kalau kalian bikin satu rumah, tetapi ingat, ini adalah lingkungan rumah yang sehat. Harus ada komponen apa aja, ya? Ada tanamannya, ada jalannya, ya. Jadi sebenarnya tidak diharuskan minimum berapa, karena fokusnya di sini adalah lingkungan rumah yang sehat. Ya. Oke. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Presentasinya nanti hanya satu kali atau di tiap mata pelajaran? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Berarti tadi Batara cukup menyimak. Presentasinya ya itu hanya satu kali. Jadi dari 7 mata pelajaran dibuatnya hanya satu saja. Nanti kita guru bidang studinya, guru kelasnya akan bantu untuk membuat rangkaian katanya supaya nanti Batara bisa presentasi dengan baik dan benar. Jadi hanya satu kali presentasi. Ya, jadi IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, agama Islam, apalagi tadi ya, PPKN, itu hanya dalam satu video. Semuanya. Ya, semuanya satu video. Boleh dipotong-potong nggak? Nah, untuk urusan dipotong-potong, editing, itu sebenarnya dibebaskan ya, Mr. Arul ya? Untuk Ya, dibebaskan, Mister. Jadi boleh misalnya kalian misalnya mau take video tentang IPA dulu, kayak gitu ya. Terus nanti belakangan yang kedua misalnya tentang agama. Nanti kalau sudah, baru kalian satukan gitu ya. Kan banyak ya software-software atau aplikasi-aplikasi untuk menyambung video kayak gitu ya. Gitu. Kalau yang mudah mungkin Camtasia atau apa Mister yang gampang itu tuh, yang di HP lewat HP juga bisa ya. KineMaster Kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang sederhana ya. Nah, CapCut ya. ya CapCut juga. Kalau kalian tidak bisa, kalian boleh minta bantuan sama kakaknya, sama papanya, atau sama mamahnya. Seperti itu. Ya, boleh kok minta bantuan orang tuanya. Lanjut, Mister. Oke. Nah, ini ada Gavaro. Gavaro, ada pertanyaan, Gavaro? Saya mau nanya Mr. Arul. Boleh. Ya, boleh. Nanya Mister Bagus juga boleh. Ada kok Mr. Arul ya? Ulangannya jam berapa? Ulangan IPS-nya nanti setelah ini jam 9. Jadi kita sekarang udah ulangan ya. konsentrasi ke sini dulu ya. Ya. Gitu. Oke, 2 Mr. Arul. Ya, terima kasih Gavaro. Oke, Bagus. Ini Mister mau nanya Mister. Juga. ya. Kalau mulai pengerjaannya gimana nih Mister? Ini kan anak-anak masih bingung nih apa setiap pelajaran. Misalkan nanti kelas 4A ada bully list. Nah, apa itu udah mulai berdiskusi dengan bully list terkait project atau gimana Mister? Lalu untuk presentasinya deliver ketika presentasi selain bahasa Inggris atau emang full English semua atau cuma bahasa Inggrisnya aja? Oke, terima kasih Mr. Ya, Wise. Mister, ya. Oke, jadi untuk pengerjaannya
kita berikan hari ini sampai hari Kamis kalian mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Ya, kalian kumpulkan dulu yang ada di rumah, ya, alat dan bahannya apa saja yang ada di rumah, dibikin list dan dikumpulkan. Lalu ketika hari Jumat, ya, hari Jumat, kalian boleh mulai untuk mengerjakan bersama-sama nanti di Zoom meeting kelas masing-masing, ya, di Zoom meeting kelas masing-masing. Nah, untuk tadi Mr. Ois, kalau hari ini ada pelajaran Bu Lilis ya, Bu Lilis kan pelajaran agama. Iya. Nah, nanti boleh misalkan Bu Lilis untuk mulai mengajarkan doa masuk rumah dan doa keluar rumah. Jadi anak-anak mulai bisa sambil menghafal, sambil menuliskan skripnya. Tapi memang kita fokuskan di minggu ini untuk mempersiapkan pembuatan dioramanya. Gitu. Nah, untuk bahasanya fokuskan kepada pelajaran misalkan PPKN, matematika, PS, bahasa Indonesia, semua itu menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan Kali Inggris ya. untuk bahasa Inggris gunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi tidak full English dari awal sampai akhir, ya. Oh, iya. Ini berlaku untuk semua kelas dari kelas 4A, B, Sampai 4C. 4C, 4D. 4D ya. saya 4D. I'm sorry. Ya, Oke. itu ya. Thank you. Harus ya. Oke, terima Mungkin kasih. saya tambahkan Mister ya. Boleh, Jadi boleh. sebetulnya 2 minggu ini kita bagi 2 kegiatan. Jadi minggu ini hari Rabu dan hari Kamis kalian fokus mempersiapkan bahan dan alatnya, ya. Hari Rabu dan Kamis kalian siapkan bahan dan alatnya untuk membuat dioramanya. Nah, pada hari Jumat kita akan ngerjakan sama-sama, ya, dari kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D di Zoom masing-masing, ya. Jadi seharian itu dari pagi ya, dari kita masuk sampai selesai ya, tidak ada pelajaran, kita hanya menyelesaikan membuat diorama. Nah, nanti pada minggu selanjutnya itu start tanggal 14 kalian sudah membuat skrip ya. Tanggal itu kalian akan membuat Untuk skrip. video. Ya, untuk video, skrip video kayak gitu. Nah, di hari itu nanti kalian bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru gimana cara membuat skripnya, cara mengucapkannya seperti apa, terus apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi, atau misalkan kalian bingung mau ngomongnya dari mana, seperti itu. Nah, nanti pada minggu itu kalian akan diberikan namanya rubrik penilaian, ya. Jadi misalnya bahasa Inggris apa sih yang dinilai, seperti apa, kayak gitu, ya. Ya, seperti itu ya, Mister ya. Silakan, Mister, lanjut. Ada yang mau bertanya itu? Tadi Gilang ya, Gilang mau bertanya apa Gilang? Gilang Raditya 4B. Boleh di-unmute. Skripnya dibuat video atau tulisan aja, Mister? Nah, skrip itu fungsinya sebagai bantuan. Dijelaskan, jadi kalian sebelum merekam video, supaya kalian lebih mudah, kalian buat skripnya dulu. Kalau sudah ada skrip, kalian bisa tahu akan menyampaikan apa di video tersebut. Ya. Jadi skrip itu sebagai panduan. Kalau tanpa skrip, Kayak bacaan gitu. ya nanti khawatir ketika kamera sudah merekam, kalau kamera sudah merekam, nanti kalian bingung. Apa ya? Tapi kalau Katanya teks skrip enggak, kalau misalnya lagi di video, jangan lah. Nah, intinya kalian kalau lupa Bagus. kalau lupa skrip, sebenarnya boleh saja, tapi jangan terlalu terlihat kalian membaca skrip, ya. Kalau sering dibaca, lama-kelamaan akan hafal, akan terbiasa. Itulah fungsinya konsultasi. Sebentar, Roket, sebentar. Fungsinya latihan. Itu ya. Oke, Mister akan panggil dulu yang mau bertanya, tapi raise hand dulu ya. Boleh yang mau bertanya, tapi raise hand. Tadi Roket, kenapa Roket? Mau nanya, itu video skripsinya dikumpulinnya kapan? Videonya. Oke, pengumpulan itu nanti tanggal 21 sampai tanggal 25 ya. Akan di-upload di sana. Kasih Mister bagus. Oke. Yang penting kalian ikutin timeline-nya aja. Jadi di kelas
hari ini kelas kalian sedang membuat diorama, ikutin semuanya. Ya, supaya tidak ketinggalan. Sekarang dari Alesa 4D. Halo Alesa. Boleh baca skrip di video atau enggak? Oke, boleh baca skrip di video atau enggak? Sekarang coba Alesa lihat ini. Oke, saya contohin ya, kalau tanpa skrip dan baca skrip sedikit. Ini kalau tanpa skrip nih ya. Saya coba misalkan, halo, assalamualaikum, nama saya Mr. Bagus dari kelas 4D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya diorama rumah sehat. Itu kalau tanpa skrip. Nah, kalau misalkan mau pakai skrip, sebenarnya boleh saja, tetapi jangan terlalu terlihat membaca. Kalau pakai skrip gini nih, kalau fokus ke skrip aja, matanya akan turun ke bawah. Halo, nama saya Mr. Bagus dari kelas 4D. Hari ini. Oh iya. Nah, nanti kalian bisa pilih lebih enak yang mana dilihatnya. Pas skrip lah. Pas skrip ya. Kalaupun mau melihat skrip, jangan terlalu fokus ke skrip. Nah, itulah fungsinya latihan dan fungsinya skrip. Kalau sudah ada skrip, kalian bisa sambil latihan. Ya, ya Alesa ya. Waktunya masih cukup panjang kok, jadi cukup untuk latihan juga. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya fungsi skrip itu membantu kalian menyusun kalimat. Kira-kira apa yang akan kalian ucapkan, gitu. Kalau kita nggak membuat skrip, itu nanti kita lupa, ya. Lupa, waduh mau ngomong apa ya kemarin ya? Aku kan kemarin mau ngomong ini. Nah, kalau kita tulis skripnya, kita pasti tahu gitu. Nanti kalian bisa latihan di depan kaca, skripnya tempel di depan kaca gitu. Nah, sambil latihan. Nah, atau sambil direkam sendiri gitu kan, di selfie gini. Nah, kalian bandingkan dengan pakai skrip dengan yang pakai skrip yang kayak Mr. Bagus tadi, hasilnya bagusan mana. Jadi fungsi skrip itu hanya membantu kalian aja untuk mengingat apa yang akan diucapkan. Seperti itu ya. Oke. Kaizaki ada yang mau bertanya, Mister itu? Ya, Kaizaki. Nah, ada Kaizaki, Alesa, Atta, Tadi Gilang, Alesa sama sudah Kenichi. tadi. Ya. Barusan Alesa. Oke, ada 5 orang nih yang raise hand. Ya, Hizaki, silakan. Mr. Bagus, cara presentasi yang baik gimana? Cara presentasi yang baik bagaimana? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya bagus banget nih. Tips-tipsnya seperti apa? Nah, salah satunya bisa dimulai dari pembuatan skrip. Tadi yang sudah disampaikan Mr. Arul, kalau kita sudah punya skrip, ya kita tahu apa yang akan kita sampaikan. Kalau sudah ada skripnya, kita akan punya guideline, punya arah. Hari ini kita mau bicara apa ya, setelah itu mau bicara apa. Tapi kalau tanpa skrip, kita bingung. Bisa jadi kita lupa. Setelah itu, latihan. Nah, kalau sudah punya skrip, harus latihan. Karena tanpa latihan, nanti kita tidak akan bisa tahu hasilnya. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau bingung untuk membuat skripnya, jangan khawatir. Kita di sini proyeknya kita kerjakan bersama-sama. Kaizaki masih punya teachers-nya di kelasnya, ya. Masih ada guru bidang studi, nanti bisa diskusi. Kaizaki juga boleh tanya ke mama papahnya. Kalau ada kakak, boleh tanya ke kakak. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Oke, Kaizaki. Menambahkan, Mister. Boleh, Bu Syifa. Nah, jadi nanti anak-anak pada saat presentasi, kalian tidak usah menyebutkan mata pelajarannya. Misalnya aku mau jelasin tentang IPA, kayak gitu nggak usah. Jadi kamu kayak mengalir aja gitu ya, tapi di situ ada muatan IPA-nya, ada matematikanya, ada IPS-nya berurutan gitu. Urutannya nggak harus ajak, boleh bebas terserah kalian, tapi harus apa ya namanya ya, harus sesuai dengan skrip. Jadi udah ada gambaran di skrip, jadi nggak usah nyebutin ini agama, saya mau jelasin presentasikan tentang agama, nggak usah ya, kayak gitu ya anak-anak ya. Terima kasih Mister, nambahin informasi. Terima kasih Bu Syifa. Ini yang lain Mister. Atta. Gilang kalau tidak salah tadi sudah ya? Atau ada pertanyaan lagi Gilang? Saya mau tanya lagi. Oh iya, boleh Gilang.
Aidan, Pakai presentasi video atau pakai jalan cerita? Gimana Gilang? Maaf. Bisa diulang Gilang? Presentasi video pakai jalan cerita, Mister. Oh, presentasi video dengan jalan cerita. Ini menarik ya kalau misalkan kalian membuatnya dengan ada storyline-nya, ada jalan ceritanya. Nah, yang penting memang fokusnya adalah ada 7 muatan mata pelajaran tersebut ya, yang tadi sudah dicantumkan di PowerPoint. Nah, kalau misalkan mau dikreasikan dengan ada jalan ceritanya, boleh banget Gilang. Ya. Nah, inilah fungsinya kreativitas pasti akan berbeda. Ya, hasil karyanya Gilang, hasil karyanya Atta pasti akan berbeda. Ya, karena idenya akan beda juga. Kan nanti ketika pameran akan menarik nih, mau lihat hasil karyanya Atta, hasil karyanya Gilang, bervariasi. Tapi kalau semuanya disamakan, nanti bosen melihatnya. Kalau kalian ke pameran lukisan, kalau satu gedung lukisannya sama semua, pasti bosan. Tapi kalau berbeda, kita akan tertarik maju satu langkah lagi, lihat, oh ini lukisannya beda nih, maju satu langkah lagi, ini beda lagi. Nah, boleh ya, Gilang kalau mau dibuat dengan story-nya. Terima kasih, Mister. Sama-sama Gilang. Oke, sekarang Nohan, ada Mister. ini. Nohan itu. Oh, Nohan. Atta. Assalamualaikum, Mister Bagus. Mister, saya mau nanya lagi, Mister. Ya, Nanti ada Zoom lagi nggak buat orang tua? Apa ini untuk anak-anak aja? Oh, ini sebenarnya sudah menyeluruh ya? Atta belum selesai, Mister. Orang tuanya dijelasin lagi nggak? Takutnya Atta salah jelasin ke ayah bubun. Terus Atta ada lagi, Mister. Terus nanti tiap pelajaran di Zoom dikerjain bareng sama guru. Jadi kalau Atta mau nanya bisa langsung nanya di Zoom langsung. Atau semuanya dikerjain sendiri-sendiri. Terus boleh pakai background musik nggak, Mister Bagus? Oke. Terima kasih, Mister Bagus. Sama-sama, Atta. good question. Good question. Yes. Thank you. Oke, mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah ada Zoom lagi? Mister rasa semuanya sudah cukup jelas di Google Classroom, ya. Karena kalau kita keseringan ada Zoom lagi, kita tidak mulai mengerjakan. Lama-kelamaan kita Zoom terus, tapi tidak mulai mengerjakan. Nah, jika ya benar kata Atta ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, ya kan sudah ada di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian cek dulu di Google Classroom. Ada nggak ya jawaban dari pertanyaan tadi? Dan rekaman Zoom hari ini nanti akan diposting juga ya, Mr. Arul ya? Iya, betul, Mister. Nanti kalian bisa ini. Kembali. Jadi insya Allah semuanya cukup jelas. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika mengerjakan, apakah kita mengerjakan sendiri atau nanti bersama-sama di Zoom? Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mr. Arul bahwa hari Rabu dan hari Kamis kalian kumpulkan dulu alat dan bahannya sambil kalian memikirkan kira-kira akan membuat seperti apa, kalian desain dulu. Nanti di hari Jumat Atta masuk ke Zoom kelas Atta 4A. Di hari Jumat itulah Atta akan membuat secara bersama-sama. Jadi tetap dipandu oleh guru yang ada di kelas. Ya, jadi Atta tidak usah khawatir, teman-teman yang lain juga tidak usah khawatir. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke gurunya. Bahkan tidak hanya ketika membuat diorama, ketika membuat skrip pun, mulai minggu depan, dari tanggal berapa? 14 ya, Mister ya? Ya, 14. Itu kalian bisa tanya berdasarkan guru bidang studi masing-masing. Jadi semuanya akan dibantu ya, Atta. Tidak dilepas begitu saja. Tidak usah khawatir. Boleh satu lagi nggak, Mister? Boleh, Atta. Terus nanti penilaiannya itu gimana, Mister? Nah, kalau misal video Atta di PPKN salah, apa itu dianggap salah satu? Jadi nilai Atta 9 atau gimana, Mister? Nah, itu dah Atta. Tadi kan good question. Makasih Atta untuk pertanyaan. Jadi bagaimana ketika penilaiannya? Nah, ketika ada konsultasi, gunakan konsultasi itu sebaik mungkin. Jadi sebelum direkam,
sebelum kalian mengumpulkan, itu ada konsultasi. Ketika membuat skrip pun kalian konsultasi. Fungsinya untuk meminimalisir kesalahan. Jadi insya Allah ketika kalian mengumpulkan, videonya bisa dibilang sudah benar. Ya, sudah sesuai dengan guideline, sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh guru kalian. Jadi gunakan konsultasi tersebut untuk bertanya. Di situ juga ada nilai proses ya, Mr. Arul ya. Ya, Nanti betul, akan masuk nilai proses. Jadi kita tidak melihat langsung jadi saja. Ada nilai proses. Jadi Atta tidak perlu khawatir ketika sudah dikumpulkan masih salah tidak ya? Apakah nilaiku, apakah di PPKN ada yang salah, di IPS ada yang salah? Nanti bisa gunakan waktu konsultasi untuk meyakinkan lagi. Ketika IPS, IPS dengan siapa Atta gurunya? Pak Budi atau Bu Sinta? Pak Budi, Mister. Oke, nanti dengan Pak Budi tanya, Pak Budi, ini skrip yang Atta buat, kira-kira ada masukan tidak? Kira-kira ada yang salah tidak? Atau misalkan di bahasa Inggris dengan Mr. Wise ya Atta ya? Mister sama Mr. Wise. Nanti dengan Mr. Wise tanya, Mister, ada kata-kata yang salah tidak? Atau dari pronunciation-nya ada yang salah tidak, Mister? Itu ya, Atta. Ya, terima kasih, Mister Bagus. Assalamualaikum. Sama-sama, Atta. Waalaikumsalam. Mr. Bagus, boleh saya tambahkan, Mr. Bagus? Boleh. Izin. Baik, Atta, pertanyaannya bagus sekali, Atta ya. Ya, nanti untuk konsultasi, memang benar seperti apa yang dikatakan Mr. Bagus, harus kalian maksimalkan, terutama kendala-kendala kamu. Misalnya kamu susahnya milih kalimatnya untuk presentasinya apa. Mr. Bagus, ini aku mau jelasin tentang rumah sehat, cuman untuk bilang ini bagus gimana caranya ya? Untuk kalimat menjelaskan ini pohonnya harus rimbun dan hijau seperti apa ya? Nah, itu seperti kalian bisa tanyakan ke guru kalian nanti masing-masing. Atau misalnya Bu Syifa, ini kira-kira menurut Bu Syifa rumahnya ini udah cukup hijau atau belum ya? Gitu. Kalau aku tambahkan pohon di sebelah sini boleh nggak? Atau aku tambahkan misalnya aku mau taruh mainan mobil di sini boleh nggak? Nah, itulah yang harus kalian tanyakan ke guru-guru kalian pada saat konsultasi, gitu ya. Nah, terus ada satu, boleh nggak ditaruhin background musik? Boleh saja, gitu ya. Malah itu akan lebih bagus. Jadi kelihatannya ada nggak monoton gitu suara kalian aja, kayak gitu ya. Boleh gitu. Terus penilaiannya gimana sih, Atta? Ya, gitu. Penilaiannya gimana sih, Mr. Bagus? Nah, makanya Mr. Arul tadi bilang bagi 2 ya. Minggu ini khusus hanya untuk kita konsentrasi membuat dioramanya. Gitu. Nanti pas hari Senin depan kita akan start penilaiannya seperti apa sih gitu. Nanti misalnya satu hari itu kita mau sama-sama bikin skrip tentang IPA dulu. Ya, nah kebetulan di sini ada rubriknya ya. Izin share screen ya. Nah, ini dia penilaiannya, aspek penilaian. Ya. Ini jadi yang Mr. Bagus bilang itu benar, bahwasannya ada prosesnya, penilaian proses. Jadi nggak tiba-tiba jadi aja. Makanya hari Jumat nanti kita akan melihat sama-sama bagaimana kamu menyiapkan bahan, bagaimana kamu menyiapkan alat, bagaimana kamu merencanakan apa yang akan kamu buat. Nah, ini ada nilainya. Kita nilainya pakai skala, ya. Misalnya di sini tahap pelaksanaan, memakai alat bahan yang tepat, original buatan sendiri, melaksanakan sesuai tugas jadwal, mengumpulkan tepat waktu. Nah, kalau kalian indikatornya ini semua ada, poin kalian tuh 4. Ya, tapi kalau misalnya memakai alat bahan yang tepat, original, buatan sendiri, melaksanakan tugas jadwal, tidak mengumpulkan tepat waktu, misalnya hari Jumat nggak bawa gitu, atau tidak mengumpulkan, berarti nilainya berapa poinnya? 3. Kayak gitu. Terus misalnya memakai alat bahan yang tepat, tidak original, atau buatan sendiri gitu. Misalnya tiba-tiba udah jadi gitu. Bapak Ibu gurunya tidak melihat. Nah, itu nanti dapat nilai poinnya 2. Nah, terus bagaimana kalau poinnya 1? Tidak memakai alat bahan yang tepat, ya. Tidak original buatan sendiri, melaksanakan tugas tidak sesuai jadwal, mengumpulkan tidak tepat waktu. Nah, ini juga sama nih. Ini berarti kan tiba-tiba seperti magic ya, di pring gitu. Nggak
nggak datang, nggak ikut Zoom meeting, terus nggak ngerjain bareng-bareng, terus tiba-tiba hari Senin sudah ada. Nah, itu yang tidak boleh, gitu ya. Jadi kita harus kerjakan nih tahap ini di hari Jumat ini. Ya, ini IPA udah ada penilaian seperti ini. Nah, kita ini sebutnya sebagai rubrik penilaian. Seperti itu ya, Tak ya. Jadi nanti jelas. Jadi di hari Jumat itu tidak ada pembelajaran atau gimana ya, Mister? Supaya anak nggak bingung gitu. Jadi hari Jumat itu dipakai praktek saja atau memang kita tetap belajar tapi sambil mengerjakan gitu, Mister. Untuk lebih tepatnya jadi mereka bisa mempersiapkan 2 hari ini alat-alatnya kalau memang Jumatnya praktek gitu. Dan pembelajaran gimana, Mister? Adakah di hari Jumat? Kita hari Jumat tidak ada pembelajaran khusus untuk PBL ya. Jadi kita akan membuat dioramanya pada hari Jumat gitu ya. Nah, jadi kalian bisa punya waktu mulai hari ini, hari Rabu dan hari Kamis untuk mengumpulkan bahan dan alat sambil kalian itu memikirkan kira-kira aku nanti mau buat apa ya. Kayak misalnya seorang arsitek. Arsitek itu sebelum membuat rumah, dia pasti akan menggambar. Oh, nanti bikin kotak misalnya. Ya, bikin kotak perencanaan ya, sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Aku nanti mau bikin apa ya? Oh, ini misalnya ini bidangnya. Oh, aku mau taruh rumahnya di sini aja deh. Ini rumahnya. Oh, nanti di sini aku mau taruhin pagar, misalnya nih pagarnya di sini gitu. Nanti di sini aku mau bikin jalanan, ya. Terus nanti aku mau taruh, oh iya ya, aku punya mobilan Hot Wheels ya. Yang ini aku mau taruh sini aja deh mobilnya nanti. Oh, nanti di sini aku punya mainan kayak ayunan. Aku mau taruh di sini deh ayunan. Nah, oh di sini nanti aku mau tambahin pohon nih. Kebetulan ada gambar pohon. Nah, ini juga gambar pohon, aku mau taruh di sini. Gitu. Terus di belakang aku kira-kira mau taruh lagi ya. Oh iya ya, aku di rumah itu kan juga ada kayak mainan kayak kolam-kolaman gini, aku taruh di sini deh. Nah, kolamnya di sini. Kayak gitu. Oh iya, aku punya misalnya mainan ada kandang apa gitu, aku mau taruh di sini. Nah, mulai hari ini kalian bikin perencanaan seperti ini. Kalian pikirkan, oh berarti aku butuh 1 rumah gitu. Terus butuh 1, 2, 3, 4, oh 4 pohon misalnya. Terus 1 mobil gitu. Ini kira-kira jalanannya aku pengen bikin dari apa ya? Oh pakai karton aja, pakai karton warna hitam. Nah karton hitam. Terus nanti garis-garisnya ini pakai apa ya? Oh pakai ini aja deh, kertas HPS aku potong-potong. Nanti aku bikin kayak strip begini. Nah, itu hari ini kalian bikin perencanaan itu. Nah, besoknya hari Rabu kalian cari bahan alatnya. Ya, kalau misalnya nggak ada di rumah, kalian boleh minta bantuan orang tuanya untuk ini. Mah, aku butuh ini nih mah kertas HPS 1 lembar dan kertas karton warna hitam 1 aja mah. Seperti itu. Jadi hari ini usahakan kamu itu sudah punya perencanaan. Kira-kira mau apa? Kamu sudah berhayal, ya. Sudah nih, aku pengen bikin ini aja deh. Gitu. Nah, biar hari Rabu dan Kamis bisa cari bahan dan alatnya. Seperti itu. Jadi nanti hari Jumat kita konsentrasi untuk membuat dioramanya. Kayak gitu. Ya, ada yang mungkin tambahkan? Mister, Ya. untuk durasi videonya berapa, Mister? Nah, terus aku udah bikin pohon. Ih, keren. Nah, pohonnya seperti ini nih. Yang seperti, coba Rafa kasih unjuk. Nah, seperti ini. Pohon cemara. Pohon cemara nih, mungkin karena Rafa pernah punya, atau nyari di mana gitu, atau punya. Aku baru bikin, Mister. Baru bikin? Nah, alhamdulillah. Nah, ini nggak apa-apa, nanti ditempelin. Ya, ditaruh di sana. Kayak gitu. Untuk durasi videonya itu bebas. Yang penting jangan lebih dari 50 MB ya. Kayak gitu. Oke, Mister. Mister, kita Ya. ngerjain barangnya kapan? Hari Jumat. Oke. Ya, jadi kalian punya 3 hari nih, mulai hari ini, besok, dan hari Kamis untuk cari bahan dan alat. Jangan dadakan ngasih orang tuanya. Misalnya baru ingat gitu hari Kamis. Nah, itu agak sulit nanti, kasihan orang tuanya mencari bahan dan alatnya. Jadi mulai hari ini kalian berhayal dulu. Kira-kira apa yang mau kalian buat? Kalian rencanain seperti itu. Ya, Mr. Bagus, silakan.
Oke, terima kasih Mr. Alul. Tadi cukup jelas ya. Nanti kita kerjakan bersama-samanya hari Jumat. Nah, di hari ini kalian mengimajinasikan akan seperti apa rumah sehatnya. Lalu boleh mulai sambil mencari alat dan bahannya di hari Rabu dan hari Kamis. Hari Jumat kita akan kerjakan bersama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dari Kenichi mungkin? Saya. Kenichi, silakan Kenichi. Jadi kalau rumahnya kan, jadi kita kan mau bikin rumahnya ya kan. Nah, kita boleh dekorasi di dalam rumahnya nggak? Boleh. Tapi cara kasih tahuin di dalamnya gimana dong? Gimana, Kenichi? Tapi cara kasih tahuin ke dalamnya kayak gimana ya? Cara kasih tahu yang di dalamnya bagaimana ya? Oh, ketika presentasi. Buka gentengnya gitu ya? Ya, sebenarnya ada macam-macam. Boleh ya misalnya. Jadi di atasnya tuh Betul gentengnya sayang. yang bisa di Buka, betul. Jadi kalian bisa keterampilan. Oh, jadi kayak aku akan lem yang satu, yang genteng sisinya satu, habis itu yang satunya lagi aku nggak lem. Jadi bisa Boleh, silakan Kenichi. Boleh melalui atap, boleh melalui pintu atau jendelanya, silakan. Kalian bisa berkreasi, boleh dibantu menggunakan styrofoam, silakan. Jadi benar hari ini kita mengumpulkan konsepnya apa, alat dan bahan yang digunakan apa, di-list semua ya sayangnya, dipersiapkan sampai hari Kamis. Insya Allah hari Jumat kita akan kerjakan bersama-sama ya. Oke. Kalau misalnya agak sulit, misalnya harus membuka genteng dan lain sebagainya, kalian boleh foto kok, menggunakan foto, gitu ya. Misalnya kamar sendiri. foto kamar sendiri, misalnya kamarnya Monica, nanti bisa jelaskan, ini adalah kamarku itu persegi, seperti itu ya. Boleh aja. Kalau misalnya kamu sulit untuk membuka dioramanya, atau membuat diorama lagi, boleh aja. Terus atau kamu misalnya mau membuat khusus gitu ya, miniatur kamar kamu pakai kertas karton juga boleh juga seperti itu. Jadi bebas, senyaman kamu aja seperti apa. Ya, yang penting skrip dan rubrik penilaiannya ada gitu ya. Misalnya kamar yang sehat harus seperti apa, harus ada apanya, terus kamar kamu bersih atau enggak, berantakan atau tidak. Nah, seperti itu, ya. Oke, terima kasih, Mister. Jadi cukup jelas ya, Kenichi. Sekarang ke Alessa. Alessa ada pertanyaan lagi, Alessa? Base-nya itu harus segedenya apa? Gimana, Alessa tadi mikrofonnya unmute gitu? Coba di-unmute dulu mikrofonnya. Base-nya harus segede berapa? Base, untuk ininya, alasnya ya? Dibebaskan sebenarnya Alessa. Jadi Alessa mau, itu juga cukup. Yang penting mudah untuk dibawa, dipresentasikan. Oke. Ya. Atau misalnya nggak mau ini lagi, boleh pakai yang punya punya keterampilan. Keterampilan, iya. Iya, kalau misalnya ya udah aku mau pakai punya keterampilan terus aku modifikasi, boleh aja. Atau misalnya mau menggunakan styrofoam itu kan ada ya, Mister ya, styrofoam yang bebas kok, bebas, terserah kayak gitu. Yang senyaman kamu aja, kayak gitu. Oke, sekarang jadi anak-anak ini bebas untuk menuangkan ide-idenya dalam pembuatan maket itu, ya kan, Mister ya? Iya, betul. Sesuai dengan tema yang sudah ada, ya kan? Betul. Jadi bebas untuk berkreasi. Apa sih yang pas untuk lingkungan sehat itu? Ya kan, Mister, seperti itu ya? Iya, betul. Ya. Yang penting itu aja, Mister. Terima kasih, Mister Arul, Mister Bagus. Pertama, jadi seperti apa yang sudah disampaikan Bu Mega juga tadi, fokusnya adalah lingkungan rumah yang sehat. Jadi untuk ukurannya, untuk bentuknya itu sesuaikan dengan ide kalian masing-masing. Oke, sekarang dari Audi. Audi, silakan pertanyaannya. Kalau kita nggak sempet dapat itunya, kayak alat-alatnya, kita gimana? Mana Audi? Kalau kita
nggak punya alat-alatnya. Di situ maksudnya misalnya mau beli tapi nggak jadi itu karena mama atau papa lagi sibuk kerja. Oke. Audi sudah buat ini kan yang keterampilan? Ya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, boleh pakai yang sudah ada, Audi tinggal menambahkan aksesoris lainnya. Sesuaikan dengan temanya yaitu lingkungan rumah yang sehat. Audi bisa pakai mainan atau pakai gambar dari internet, bisa di print out lalu ditempel. Ya, jadi itu kan tidak perlu untuk membeli lagi dari luar. Itu ya Audi. Oke. Sekarang ke Alvino. Alvino ada pertanyaan lagi, Alvino? Ya ada. Nanti kalau misalnya kita buat rumah, boleh nggak ngikutin video dari YouTube gitu? Boleh. Boleh. Kita itu belajar bisa dari mana saja, Alvino. Ya. Oke. Lanjut ke Rafa itu, Rafa. Rafa Ashraf. Aku gak jadi, aku lupa lower hand. Oh iya, diturunin tangannya, pegel nanti kalau right hand terus ya. Atau karena belum mandi jadi baunya jadi enak, Mister. Oke, nanti terakhir dari Gavaro ya. Gavaro, silakan. Kita udah waktunya untuk ulangan IPS. IPS-nya 40 soal. Jadi kenapa kita belum mengerjakan ulangannya? Ya, bentar lagi. Aku hari Kamis. Oke, good luck untuk yang ulangan IPS hari ini, semoga lancar, semoga Amin. 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 semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Adifa, ada yang mau ditanyakan, Adifa? Ya itu nanti saat lagi kayak kasih aksesori buat rumahnya itu kayak boleh pakai mainan yang beda-beda kah? Iya, boleh sekali. Oke, thank you Adifa. Oke, Mister akan summarize hari ini. Jadi kalian membuat diorama rumah yang sehat. Kalian boleh membuatnya dari alat dan bahan yang ada di rumah, ya, dari kardus, dari styrofoam, boleh juga menggunakan mainan. Ya, yang penting fokusnya adalah lingkungan rumah yang sehat. Hari ini kalian imajinasikan, kalian rencanakan seperti apa rumah sehatnya. Rabu dan Kamis kalian cari bahannya ya di rumah, kalian siapkan, kalian kumpulkan. Lalu di hari Jumat kalian tidak ada pembelajaran, fokusnya adalah pembuatan diorama rumah yang sehat. Nanti kalian akan masuk ke Zoom masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut di PowerPoint-nya, kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Jangan lupa untuk join. Ya. Mister Bagus. Yes, Atta. Mungkin hari Jumat Bubun boleh nemenin Atta Zoom lagi nggak, Mister? Hari Jumat nanti Zoom-nya kelas masing-masing, Atta. Atta kelas 4A. Per kelas ya? Iya, kelas masing-masing. Boleh kan, Mister? Boleh. Boleh Nanti sayang. ke kelas Atta ya. Oke, Sering sepertinya nemenin, Mister. Iya, jangan di kelas Cambridge, di kelas kita. kok beda teman-temannya. Oke, kayaknya sudah cukup jelas ya. Waalaikumsalam. Yeah, but it's still gonna be. Karena kalian juga perlu mempersiapkan, ada yang mau ulangan, kalian siapkan ulangan. Kalau kelas 4A mungkin sekalian diinformasikan di sini ya, Mister ya, supaya nggak bingung setelah ini harus ngapain. Mulai dari 4A mungkin dari guru kelas 4A setelah ini harus apa. Setelah ini sudah ada Bu Lilis di sini sudah ada. Jadi stay di sini ya, Mister ya. Stay di sini ya. Oke, 4A stay di sini dari kelas 4B. Mungkin kelas 4B bagaimana? Oke. Mister, Bu Lilis jam 10 harus istirahat. Jam 9.15. Oh iya, maaf Bu Lilis. Sekarang Kelas 5 dulu. Bu Lilis Mister ngajar belum kelas 5 ngopi dulu. nih, Mister Wise nih, belum ngopi nih. Mister Bagus dan Mister Arul, Bu Lilis ada pertanyaan nih mengenai proyek ini. Ya, silakan. Untuk penilaian itu kan berdasarkan sekarang matematika, karena lupa. ini untuk nilai Halo Bu Lilis. Nge-freeze. Gila. Boleh ulangi. Oke, penilaian proyek ini kan nanti per mata pelajaran gitu ya. Nanti gurunya sendiri sebagai pengganti PTS. Adakah penilaian satu proyek full semuanya
apakah itu dinilai juga secara keseluruhan gitu, atau hanya dinilai per gurunya Mata masing-masing pelajaran. sesuai dengan mata pelajaran gitu, Mister Bagus gimana itu? Ya, Mr. mungkin bisa. Oh iya. Jadi memang kan ini sebagai pengganti dari PTS ya. Nanti kalian sebetulnya kelas 4 ini adalah kalian masih tahap pembelajaran ya, tahap pembelajaran untuk PBL ya. Nanti kalian kelas 5 akan benar-benar serius melaksanakan ini. Targetnya itu dalam 1 tahun akan dua project ya. 1 tahun itu akan ada 2 project yang harus kalian selesaikan. Jadi untuk tahun ini di kelas 4 ini kalian sekarang ini latihan ya. Nah, untuk penilaian secara keseluruhan itu tidak ada ya. Karena penilaiannya itu lebih kepada proses dan hasil ya. Dan nilainya itu per mata pelajaran. Ya, jadi nanti semua Bapak Ibu guru bisa mengakses video kalian. Nanti akan dinilai, oh ini bagian misalnya bagian bahasa Inggris gitu ya. Bagian bahasa Inggris bisa kelihatan sesuai nggak dengan rubrik penilaiannya. Tuh, kalau misalnya yang tadi misalnya harus contohkan di IPA misalnya bahan dan alatnya sesuai, terus nanti pengucapannya sesuai atau tidak, dia menyebutkan special event-nya atau tidak. Special event-nya yang disebutkan berapa? Misalnya yang diharuskan ada 3, dia hanya menyebutkan 2. Berarti nilainya kan nggak full. Nilainya berarti cuma 3 misalnya, atau cuma 2, seperti itu. Nanti kan penilaian seperti itu. Nah, manfaatkan, sekali lagi, manfaatkan pada saat kalian konsultasi. Gitu ya. Manfaatkan kalian pada saat konsultasi. Tanya ke Bapak Ibu gurunya, kira-kira ini udah pas atau belum kalimatnya? Kira-kira ini sudah memenuhi kriteria untuk penilaian atau belum? Ini aku sudah benar belum ini penyusunan kalimatnya? Seperti itu. Manfaatkan itu biar kalian bisa dapat hasil yang maksimal yang menilainya. Oke? Bisa semuanya? Gitu. Begitu seperti itu, Bu Lilis. Ya baik, berarti nanti nggak ada pertanyaan ya, Mister, seperti itu penilaian. Iya, berikutnya itu tidak ada juga. Jadi per mata pelajaran. Per mata pelajaran ya. Oke, kalau gitu kita ulangi lagi dari kelas 4A. Silakan informasinya setelah ini. Stay di Ya, maaf sudah ada Bu Mega juga. Oke, jadi kelas 4A kebetulan mat dulu ya baru. Stay di Zoom ini ya 4A ya. Kalau kelas 4 ya jangan live ya. Oke, 4B boleh 4B ke Zoom kelas 4B. Kita lanjutkan pembelajaran karena hari ini kita masih pembelajaran seperti biasa ya. Hari ini Rabu dan Kamis kita pembelajaran seperti biasa, baru Kamis kita Jumat full 1 hari kita gunakan untuk mengerjakan proyek gitu. Oke, baik. Nanti kelas 4B langsung akan meninggalkan. Kalau kelas 4C? Kelas 4C kita kembali ke kelas untuk mengerjakan ulangan. Ya. Silakan. Terima kasih semuanya, Mr. Bagus dan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sharing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini ya 4D, silakan kembali ke kelas, tetapi silakan